Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Febiani, jurusan Pendidikan Fisika, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas media pembelajaran interaktif dengan menggunakan software Lektora Inspire pada materi getaran harmonis. Media pembelajaran ini dibuat berdasarkan prinsip-prinsip media pembelajaran interaktif. Nah, sebelum melangkah terlebih jauh, saya akan memaparkan apa-apa saja yang ada pada media pembelajaran interaktif ini. Di antaranya, 1. Kompetensi dasar. 2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. 3. Materi tentang getaran harmonis. 4. Simulasi tentang ayunan bandul sederhana. Dan kelima, evaluasi. Selamat menyaksikan. Slide pertama. Pada slide ini menggunakan prinsip koherensi, yang artinya tidak menampilkan video dan gambar yang tidak berkaitan. Pada slide ini terdapat judul materi, yaitu getaran harmonis, dan 3 tombol utama, yaitu tombol home, tombol help, dan tombol close. Slide kedua berisi tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Pada slide ini menggunakan prinsip koherensi, yang artinya tidak menampilkan video dan gambar yang tidak relevan pada slide tersebut. Pada slide ini terdapat 4 tombol submenu, yaitu kompetensi, materi, simulasi, dan kuis. Tombol submenu ini berfungsi untuk memudahkan peserta didik menuju slide tersebut. Kompetensi dasar 3.11 menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis gaya pemulih, periode, dan frekuensi pada ayunan bandul sederhana. 2. Peserta didik mampu menyimpulkan hubungan panjang tali dengan periode melalui percobaan ayunan bandul sederhana. Slide ketiga berisi tentang materi. Pada slide ini menggunakan prinsip 1. Prinsip koherensi. 2. Prinsip multimedia, yang artinya orang belajar lebih baik dari gambar dan kata-kata. 3. Prinsip kesinambungan spasial, artinya orang belajar lebih baik ketika kata dan gambar disandingkan berdekatan. 4. Prinsip kesinambungan waktu, artinya orang belajar lebih baik apabila disajikan secara simultan. 5. Prinsip sinyal, artinya orang belajar lebih baik ketika kata-kata diikuti dengan highlight, penekanan yang relevan terhadap apa yang disajikan. Pada slide ini terdapat highlight, yaitu pada kata getaran harmonis. A. Pengertian getaran harmonis sederhana. Berdasarkan gambar di samping, terdapat beban yang digantungkan pada ayunan. Ketika beban tersebut tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan atau titik B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke titik B, C, lalu kembali lagi ke A.
Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan melakukan getaran harmonis. Slide selanjutnya. Slide ini berisi tentang materi. Pada slide ini menggunakan prinsip 1. Koherensi, 2. Prinsip multimedia, 3. Prinsip kesinambungan spasial, 4. Prinsip kesinambungan waktu, 5. Prinsip sinyal. B. Gaya pemuli. Gaya pemuli merupakan gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah dengan arah simpangan. Gaya yang diberikan untuk menyimpangkan bandul sebesar theta adalah F. Berdasarkan analisis vektor, besarnya yaitu F sama dengan min Fp. F sama dengan mg sin theta. Keterangan: Fp sama dengan gaya pemuli, m yaitu massa benda, g percepatan gravitasi, theta yaitu sudut. Slide selanjutnya yaitu materi. Pada slide ini menggunakan prinsip koherensi, prinsip multimedia, prinsip kesinambungan spasial, prinsip kesinambungan waktu, dan prinsip sinyal. C. Periode dan frekuensi. Beban yang terikat pada tali dari titik C dapat berayun ke titik B dikarenakan adanya gaya pemuli. Menggunakan hukum 2 Newton, F sama dengan M dikali A dan F sama dengan min Fp, didapatkan bahwa rumus periode dan frekuensi yaitu T sama dengan 2pi dibagi akar G per L, sehingga T sama dengan 2pi akar L per G. T sama dengan 1 per F, sehingga diperoleh rumus frekuensi yaitu F sama dengan 1 per 2pi akar G per L, di mana T merupakan periode, F yaitu frekuensi, L yaitu panjang tali, G percepatan gravitasi. Slide selanjutnya yaitu simulasi. Pada slide ini menggunakan prinsip koherensi, prinsip multimedia, prinsip kesinambungan spasial, prinsip kesinambungan waktu, dan prinsip interaktif. Prinsip interaktif merupakan orang belajar lebih baik ketika ia dapat mengendalikan sendiri apa yang sedang dipelajarinya. Langkah-langkah untuk melakukan simulasi ayunan bandul sederhana yaitu: pertama, tetapkan nilai percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian, ubah panjang tali bandul dengan cara menggeser dari rentang 0,08 meter sampai 0,41 meter. Tetapkan nilai damping sebesar 0. Kemudian, lakukanlah langkah pertama hingga langkah ketiga. Kemudian, ubah nilai panjang tali sebanyak 4 kali. Nilai panjang tali dan nilai periode dapat ditulis pada tabel yang telah disediakan, seperti 0,22 meter, kemudian periodenya 0,93 sekon. Nah, begitupun seterusnya sampai 4 kali. Setelah peserta didik menulis data panjang tali dan periode, maka diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan apa yang terjadi pada simulasi ini atau bagaimana hubungan antara
antara panjang tali dan periode pada kolom kesimpulan, yaitu seperti berikut. Hubungan panjang tali dan seterusnya. Slide selanjutnya yaitu kuis. Pada slide ini menggunakan prinsip interaktif. Artinya, orang belajar lebih baik ketika ia dapat mengendalikan sendiri apa yang sedang dipelajarinya. Petunjuk pengerjaan kuis. Yang pertama, tulis identitas dan kelas Anda pada kotak kosong bagian bawah layar yang telah disediakan. Kedua, tekan tombol start untuk memulai kuis. Ketiga, pilih salah satu jawaban yang dianggap paling benar. Keempat, tekan tombol submit pada bagian bawah layar untuk menyimpan jawaban serta melanjutkan ke soal berikutnya. Kelima, tekan tombol finish untuk menyelesaikan kuis dan dapat melihat skor yang diperoleh. Seperti ini, nama dapat diisi kelas 10. Setelah mengisi nama dan kelas, silahkan tekan tombol start. Nah, adapun soal yang terdapat pada kuis ini yaitu sebuah bandul sederhana dengan panjang tali 39,2 cm dan beban 200 gram. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, periode ayunan bandul adalah 12,56 sekon, 125,6 sekon, 1256 sekon, 1,256 sekon, 0,1256 skon. Misalnya saya menjawab 1,556 skon. Ternyata jawaban saya benar. Maka muncul feedback, selamat Anda benar. Setelah itu tekan OK. Kemudian tekan submit untuk melanjutkan ke nomor 2. Soal nomor 2. Sebuah bandul sederhana terdiri dari tali yang mempunyai panjang 40 cm dan pada ujung bawah tali digantungi beban bermassa 100 gram. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka frekuensi ayunan bandul sederhana adalah titik-titik 1,2 Hz, 1,0 Hz, 0,4, 0,8, 0,6. Saya akan menjawab 0,8 Hz. Ternyata jawaban saya benar, maka muncul feedback, selamat, Anda benar. Kemudian tekan OK. Submit untuk melanjutkan soal lagi. 3. Saat menunggu waktu iqamah salat subuh, Ahmad memperhatikan satu getaran bandul pada jam dinding masjid. Ternyata satu getaran bandul jam merupakan 1 detik jam dinding tersebut. Jika amplitudo gerakan bandul tersebut 10 cm, maka persamaan simpangan getaran bandul pada jam dinding di masjid tempat Ahmad salat adalah titik-titik cm. 10 sin 2 pi t, 10 sin 4 pi t, 10 sin pi t, 5 sin pi t, 5 sin 2 pi t. Saya akan menjawab 10 sin 2 pi t. Nah, jawaban saya benar. Maka feedbacknya, selamat Anda benar. Tekan tombol submit untuk melanjutkan kuis. Sebuah bandul disimpangkan dengan sudut 10 derajat. Bandul memiliki massa sebesar 3,5 gram. Hitunglah periode dari bandul bila bandul memiliki panjang tali yang menggantungnya yaitu 25 cm.
percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. 0,882 sekon, 0,789 sekon, 0,992 sekon, 1,00 dan 1,05. Misalnya saya menjawab 1,00. Nah, ternyata jawaban saya salah. Maka feedback yang muncul yaitu jawaban benar adalah 0,992 sekon. Oke. Dan terakhir tekan tombol finish untuk melihat skor yang diperoleh. Nah, ternyata skor yang saya peroleh yaitu 75. Itulah tadi pemaparan tugas media pembelajaran interaktif dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.